Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan Bu Fima. Kali ini kita akan belajar tentang benda-benda di lingkungan sekitar. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang perubahan wujud benda, kemudian akan belajar mengenai satuan baku. Yang ketiga, kalian akan belajar mengenai variasi pola irama dalam lagu. Nah, kenapa ya kita perlu mempelajari hal itu? Yang pertama, agar kalian dapat mengetahui berbagai jenis benda berdasarkan sifat fisiknya. Yang kedua, agar dapat membaca dan menggunakan penggaris sebagai alat ukur satuan baku. Yang ketiga, agar dapat membedakan bunyi lemah dan bunyi kuat. Langsung saja yuk kita pelajari bersama-sama. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan benda? Ya, benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Massa sebuah benda dapat diukur dengan cara ditimbang. Sekarang amatilah gambar benda-benda berikut. Manakah yang termasuk benda? Ada gambar panas api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan juga hewan. Mana ya yang termasuk benda? Radio, ember, balon, es, minyak goreng termasuk benda mati. Sedangkan hewan termasuk benda hidup. Adapun api unggun, cahaya, dan suara tidak termasuk benda karena tidak menempati ruang. Nah, banyak sekali benda yang ada di sekitarmu. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan menurut sifat fisiknya. Sifat fisik benda meliputi warna, bentuk, kekuatan, wujud, dan juga ukuran. Setiap benda memiliki warna, ukuran, dan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berwarna cerah, ada yang berwarna gelap, ada yang ukurannya besar, ada juga yang kecil, panjang, dan juga pendek. Kemudian bentuk benda juga berbeda-beda. Ada yang lingkaran, persegi, persegi panjang, dan lain sebagainya. Sedangkan berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, ada juga benda cair, dan juga benda gas. Nah, benda-benda ada yang kuat dan juga ada yang tidak terlalu kuat. Contohnya benda yang terbuat dari plastik. Contoh benda yang terbuat dari plastik adalah garis. Garis dapat digunakan untuk mengukur sebuah benda. Adapun beberapa jenis benda yang dikelompokkan sesuai kegunaannya, yaitu sebagai alat ukur. Nah, setiap alat ukur mempunyai satuan. Ada satuan baku dan juga ada satuan tidak baku. Kali ini kita akan belajar tentang satuan. Yang pertama ada penggaris. Mistar atau penggaris digunakan untuk mengukur benda sehari-hari atau membuat sketsa gambar. Satuan penggaris alat ukur dengan satuan baku ada meteran. Meteran biasanya terbuat dari seng, kain, dan juga benang. Meteran digunakan oleh penjahit untuk mengukur badan atau baju. Satuan meteran adalah sentimeter. Selanjutnya ada juga rolmeter. Rolmeter digunakan untuk mengukur luas tanah. Panjang rolmeter dapat mencapai 100 meter. Perhatikan gambar penggaris berikut ini. Membaca penggaris dimulai dari kiri ke kanan. Garis terpanjang yang berada di tengah-tengah antara 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3, itu dibaca setengah. Bagaimana ya cara mengukur benda menggunakan penggaris? Bisakah kalian membaca penggaris? Yuk kita lihat cara mengukur benda menggunakan penggaris melalui video berikut ini. Kamu bagaimanakah yang pertama, sejajarkan pensil yang berupa
Tadi kalian sudah belajar bagaimana cara menggunakan penggaris. Kalian bisa mempraktekkan dengan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Setiap benda yang ada di sekitar kalian dapat menghasilkan bunyi, termasuk penggaris tadi. Jika kalian memukulkan penggaris kalian ke meja ataupun ke tembok, nah penggaris tersebut dapat menghasilkan bunyi. Tapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan bunyi? Ya, bunyi adalah segala sesuatu yang bisa didengar oleh telinga manusia. Semua benda yang ada dapat menghasilkan bunyi. Bunyi juga dapat dihasilkan oleh alat musik ritmis. Bunyi yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi bunyi lemah dan bunyi kuat. Nah, apa sih bunyi kuat dan bunyi lemah? Kemudian apa sih alat musik ritmis itu? Contohnya seperti apa ya? Yuk kita lihat video berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang bisa didengar oleh telinga manusia. Bunyi dibagi menjadi dua, yaitu bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar keras dan jelas di telinga, sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang terdengar pelan dan kurang jelas di telinga. Ayo kita membedakannya menggunakan alat musik ritmis. Ayo. Tapi, apa itu alat musik ritmis? Anak-anak, alat musik ritmis adalah alat musik pengiring irama dan pengatur tempo lagu. Lalu, apa saja contoh alat musik ritmis? Berikut ini merupakan beberapa contoh alat musik ritmis. Ada rebana, marakas, drum, gendang, dan tamborin. Nah, tadi kalian sudah belajar mengenai bunyi melalui video tersebut. Sekarang, cobalah berlatih menghasilkan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan mengikuti pola irama tersebut. Jika pola iramanya bergambar seperti ini, maka menunjukkan ketukan kuat. Jika gambar seperti ini menunjukkan ketukan sedang. Jika menunjukkan seperti ini, maka ketukan lemah. Kalian dapat menggunakan tepukan tangan ataupun memukul benda yang ada di sekitar kalian. Silahkan mencoba. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali. Kita sudah belajar tentang benda. Tadi, benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Cahaya dan panas bukan merupakan benda karena tidak menempati ruang. Kemudian, benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Ada benda hidup, ada juga benda mati. Contoh benda hidup yaitu tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Sedangkan contoh benda mati ada kipas angin, pensil, air, dan juga batu. Nah, tadi kalian juga belajar tentang alat ukur. Salah satu alat ukur dengan satuan baku adalah penggaris. Satuan penggaris tadi adalah sentimeter. Benda yang dapat diukur menggunakan penggaris, contohnya buku, pensil, meja, dan benda-benda lain yang ada di sekitar kalian. Cara membaca penggaris yaitu dari sisi kanan ke sisi kiri. Titik awal ukur yaitu angka 0. Kemudian, angka terakhir ujung benda bagian kanan tersebut menunjukkan panjang suatu benda. Tadi kalian juga sudah belajar tentang berbagai bunyi. Bunyi yaitu segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga manusia. Ada bunyi kuat dan juga ada bunyi lemah. Bunyi kuat adalah bunyi yang terdengar keras dan jelas di telinga.
Sedangkan bunyi lemah adalah bunyi yang terdengar pelan dan kurang jelas di telinga kita. Kemudian, kita juga sudah belajar tentang alat musik ritmis. Contoh alat musik ritmis yaitu drum, kemudian marakas, kemudian rebana, dan lain sebagainya. Kali ini kalian sudah belajar banyak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetaplah semangat dalam belajar, jangan mudah menyerah, dan tetap berdoa. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.